Halo semuanya, untuk video kita kali ini kita akan membahas diagram batang dan diagram garis. Jadi nanti aku akan kasih tahu ke kalian gimana sih cara membuatnya. Nah, biasanya ini diagram ini dibuat ketika kalian kelas 4 dan kelas 5. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat diagram batang. Bagaimana sih caranya membuat diagram batang? Nah, di dalam soal itu biasanya bisa berupa tabel seperti ini. Nah, di tabel ini tuh ada nomor, nama siswa, tinggi badannya. Nah, contohnya kayak Siti tinggi badannya 130 cm, Dayu tinggi badannya 138 cm, dan seterusnya. Langkah pertama itu kita membuat garis seperti huruf L, kemudian kita tulis nama siswa di baris yang mendatar, dan garis yang tegak lurus kita tulis tinggi badan, kurung buka tutupnya cm. Nah, karena di sini ada nama siswanya ada 5, maka kita tulis semuanya Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Kemudian untuk tinggi badannya karena berupa angka yang banyak, nih angkanya lebih dari 100 semua, 100 cm semua kan, maka kita buatnya kalau misalnya kita mau buat dari 0, 1, 2 sampai 100 itu akan panjang sekali, maka kita bisa buatnya berupa bilangan kelipatan. Nah, di sini aku akan membuat dalam berupa bilangan kelipatan 20. Kalian bisa buat kelipatan 5, kelipatan 10, 50, itu terserah kalian. Tapi aku akan membuat dalam kelipatan 20. Tetap kita mulai dari 0. Kalau kelipatan 20 dari 0 berarti 20, kemudian 40, 60, 80, 100, 120, 140, dan 160. Nah, setelah ini kita lihat Siti. Yang pertama ini adalah Siti tinggi badannya adalah 130 cm. 130 cm ini berada di antara 120 dan 140. Maka kira-kira ada di sini. Kita kasih tanda, kemudian kita buat diagram batangnya. Yang selanjutnya adalah Dayu. Dayu ini mempunyai tinggi badan 138 cm. 138 cm itu mendekati 140 kan? Nah, maka kita letakkan di sebelah sini nih. Kira-kira ada di sini, kita kasih tanda, kemudian kita buat diagram batangnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah Beni. Beni ini mempunyai tinggi badan 147 cm. Itu artinya dia berada di atas 140 cm nih. Ada di sekitar sini, kita kasih tanda di sini. Kemudian kita buat diagram batangnya. Nah, selanjutnya adalah Edo. Edo ini adalah 150 cm. 150 cm ini berada di atas 140 dan di bawah 160. Berarti di antara nih, di tengah-tengah sini. Maka kita tarik di sini, kita beri tanda. Kemudian kita buat diagram batangnya. Yang selanjutnya adalah Lani. Lani ini tinggi badannya 140 cm. Nah, ada di sebelah sini. Kita tarik ke sini dan kita buat diagram batangnya. Jadi untuk membuat diagram batang seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau membuat diagram garis. Sebenarnya untuk membuat diagram garis itu sama seperti membuat diagram batang, hanya yang membedakan bentuknya saja. Ini soalnya sama seperti yang tadi, cara membuatnya juga sama. Langkah pertama kita membuat garis, kemudian kita tulis nama siswa dan tinggi badannya seperti yang diagram batang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kita mengetahui bagaimana cara membuat diagram garisnya itu sama tadi, Siti 130 cm, maka kira-kira ada di antara 120 dan 140. Maka kita beri tanda seperti ini. Kemudian Dayu 138 cm itu kira-kira ada di atasnya Siti. Nah, berarti Dayu itu ada di atasnya Siti, kita kasih tanda seperti ini. Kemudian Beni 147 cm, berarti di atas 140, kira-kira ada di sebelah sini. Kemudian Edo itu ada 150 cm, berarti di antara 140 dan 160, ada di sekitar sini. Kemudian Lani itu 140 cm, ada di sebelah sini. Nah, kalau kita udah membuat titik-titik seperti ini, untuk membuat diagram garisnya itu kita hanya menyambungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, dari Siti ke Dayu, kemudian garis ke Beni, kemudian ke Edo, dan selanjutnya ke Lani. Nah, jadi untuk membuat diagram garis seperti itu, sama seperti diagram batang, hanya bedanya bentuknya seperti garis.